Shalom Indonesia, salam Nusantara. Mucho gusto bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kasih opung emak engkong, juga kakek mbah, juga tulang amang boru, nang boru, juga bapak tua bapak udah, lai itu abang, akang, adik-adik, semua. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Matius 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat keempat. Demikian bunyi firman Allah. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal-hal ini kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Puji nama Tuhan. Ini sebuah kisah yang sangat luar biasa menariknya. Karena apa? Kita tahu bahwa orang yang sakit kusta, kalau dia kusta akan selalu berkata kalau dia bertemu dengan masyarakat atau dengan seseorang, sebagaimana dalam Imamat 13 ayat 45, najis. Dan selama penyakit itu ada tinggal pada dia akan terus berkata seperti itu ketika bertemu dengan orang. Di dalam Imamat yang sama ayat 46. Itu membuat si penderita sadar bahwa ia hidup tetapi mati. Itu sebabnya dia berada di padang gurun. Itu sebabnya dia berada di luar masyarakat. Nah, kita bisa melihat peristiwa ini dengan jelas bahwa Yesus baru selesai khotbah di atas bukit. Karena diceritakan bahwa mereka turun berbondong-bondong, sementara orang yang kusta ini datang. Nah, disinilah dimulainya cerita yang menarik itu. Karena apa? Karena si kusta biasanya akan berkata seperti saya katakan tadi, najis. Ya, tetapi ini kita bisa melihat tema kita pada pagi hari ini ialah di mana dikatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Aku mau, jadilah engkau tahir. Nah, kita akan melihat sikap dari orang yang sakit kusta ini. Mari kita lihat. Yang pertama, ia tidak ragu-ragu datang kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya walaupun dia terasing di pendengaran itu, di bukit itu, ketika khotbah Yesus di bukit itu, dia ada di situ. Tetapi jauh dari kumpulan masyarakat karena dia orang yang najis. Tetapi ketika Yesus turun berbondong-bondong atau bersama-sama dengan orang yang ikut ke atas bukit itu, lalu dia datang menyongsong, dia datang menyambut. Itu yang saya katakan, ketika datang itulah dia, saya mau katakan yang pertama, datang kepada Yesus tanpa ragu-ragu. Jadi kalau Anda datang kepada Yesus, datanglah tanpa ragu-ragu. Percayalah kepada dia, berimanlah kepada dia. Karena keraguan-raguan tidak akan menolong engkau. Kebimbangan, kekhawatiran tidak akan menolong engkau. Tidak akan dapat menyembuhkan engkau kalau engkau sedang sakit. Nanti kita melihat bagaimana dikatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Nah, aku mau, jadilah engkau tahir.
Nanti mau saya katakan, aku mau jadilah engkau sembuh dari sakitmu. Aku mau selesailah persoalanmu. Aku mau engkau akan mengalami transformasi Tuhan. Aku mau menolong engkau. Aku mau memberkati engkau. Aku mau. Tetapi mari kita miliki dulu sikap yang dimiliki oleh si kusta ini. Yang pertama, dia tidak ragu-ragu. Yang kedua, kata firman Allah bahwa si kusta ini datang kepada Yesus dengan penuh penyerahan. Wah, atau kata orang pasrah bongkoan. Di mana kita melihat pasrah bongkoan atau pasrah yang penuh yang dilakukan oleh si kusta ini. Kita lihat dia katakan bahwa jika Tuhan mau, ya, jika Tuhan mau. Jadi kalau jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi dia tidak berkata begini, apa? Setelah dia datang dengan imannya, dia percayakan sepenuhnya kepada keputusan Allah, bukan lagi kepada keputusannya. Anda bisa bayangkan orang yang sakit kusta mendekati orang yang sehat, mendekati orang yang saya katakan yang bukan sakit kusta. Itu nggak bisa sembarangan orang akan bertemu. Apalagi tadi kita baca dia langsung sujud. Orang akan coba lari kalau orang datang yang sakit kusta datang. Tetapi dia sudah mendengar khotbah di bukit itu. Bahwa Yesus adalah Allah yang mengasihi. Allah yang peduli. Allah yang mampu menolong. Allah yang mampu memberkati. Allah yang mampu mengerjakan. Sore nanti saya akan membawakan bagaimana Yesus mengajar firman Allah, bagaimana dia melenyapkan segala sakit penyakit, bagaimana dia memperhatikan orang yang terlantar, orang yang kehilangan seperti domba yang tanpa gembala dan lain sebagainya. Tapi nanti malam. Jadi yang mau saya katakan adalah bahwa dia, si kusta ini datang dengan penyerahan diri yang total, bahwa Yesus mampu. Dia hanya katakan, Tuhan, kalau engkau mau, aku bisa tahir. Tapi kalau kau nggak mau, nggak bisa. Aku nggak bisa maksa Tuhan. Aku nggak bisa maksa engkau. Aku juga nggak bisa ngomong apa lagi. Tapi saya mau katakan, kalau engkau mau, aku ini sembuh, aku ini tahir. Kalau engkau mau Tuhan, masalahku terlalu kecil bagimu. Kalau engkau mau, kustaku ini terlalu kecil bagimu. Kalau engkau mau, sakit penyakit jantungku ini terlalu kecil bagimu. Kalau engkau mau, sakit ginjalku ini terlalu kecil bagimu. Kalau engkau mau, yang mati bisa engkau bangkitkan. Haleluya. Lalu di sini sikap yang ketiga yang dimiliki oleh si kusta ini. Alkitab mengatakan, datang kepada Yesus dengan menyembah. Itu artinya dia penuh penghormatan, penuh penghargaan kepada Tuhan. Sujud. Dan ketika dia sujud di hadapan Allah, orang sujud di hadapan Allah, di hadapan Yesus, dia tahu bahasa manusia itu. Dia tahu sikap manusia itu, dia tahu sikap hati manusia itu, dia tahu sikap pikiran manusia itu. Makanya dalam kehidupan ini, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita harus selaras dengan kehendak Dia. Dan si kusta ini, walaupun dia sakit, tapi hatinya selaras dengan Yesus. Hatinya serasi dengan Tuhan. Makanya terjadi hal yang sangat luar biasa. Akibatnya bagi si kusta ini katakan, aku mau
jadilah engkau tahir. Aku mau, jadilah engkau sembuh dari jantungmu. Aku mau, jadilah engkau sembuh dari segala berenmu atau mandulmu. Aku mau, jadilah engkau sembuh dari gagal ginjalmu. Aku mau, aku mau, aku mau, aku mau menolong engkau. Aku mau, aku mau, aku mau. Datanglah bersikap seperti si kusta ini yang datang kepada Tuhan. Datang dengan hati yang hancur di hadapan Allah. Datang dengan hati yang sungguh dan beriman dan penuh penyerahan diri kepada Allah. Dia tidak memaksa Allah, tetapi dengan penyerahan yang total itu kepada Allah, dengan pasrah bongkoan itu kepada Allah, dengan sujud itu kepada Allah, maka Allah jatuh belas kasihan dan menyembuhkan dia. Itu sebabnya Yesus berkata, diulurkannya tangannya, disembuhkannya dia. Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, seketika itu juga, seketika itu juga dia sembuh. Haleluya. Malam ini saya tidak tahu persis pergumulan Anda, tapi saya mau katakan, aku mau. Bukan si pendeta ini yang mau, bukan. Tapi kerinduan saya sama dengan kerinduan Yesus. Engkau sembuh. Cuma aku tidak punya kuasa, tidak punya memiliki apa-apa. Tapi saya mau katakan, Yesus yang kusembah itu sanggup menolong engkau. Itulah yang kutawarkan kepadamu. Kuasa itulah yang kutawarkan kepadamu. Kalau engkau orang yang sedang sakit itu, sakit apapun engkau, mari taruh tanganmu di tempat yang sakit. Saya akan berdoa bagi Anda. Terima kasih Bapa di surga. Kalau engkau sakit COVID, sakit bermacam-macam, berbagai-bagai penyakit, katakan itu kepada Yesus. Yang COVID, tumpangkan tangan atas kepalamu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang baik. Kami datang seperti si kusta ini yang memerlukan uluran tanganmu. Kami tahu engkau penuh belas kasihan dan rahmat, kebaikan, kemurahan. Engkau melihat mereka-mereka yang menaruh tangannya di atas kepala mereka maupun di tempat-tempat yang sakit. Bapa di surga, sebagaimana firman-Mu katakan, Engkau mengulurkan tanganmu kepada si kusta itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Hal yang sama kami minta kepadamu Tuhan, ulurkan tanganmu. Aku mau, jadilah engkau sembuh. Jadilah engkau sembuh dari COVID-mu. Jadilah engkau sembuh dari jantungmu. Jadilah engkau sembuh dari hepatitismu. Jadilah engkau sembuh dari benjolan-benjolanmu. Jadilah engkau sembuh dari kansermu, dari tumormu. Jadilah engkau sembuh dari butamu, dari tulimu. Jadilah engkau sembuh dari segala sakit penyakitmu di dalam nama Yesus. Ulurkan tanganmu Tuhan, menjamah mereka. Ulurkan tanganmu, menjamah mereka. Engkau Allah yang tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Engkau Allah yang mampu menolong mereka, memberkati mereka. Oh, haleluya, haleluya. Percayalah engkau disembuhkan oleh Tuhan dari segala sakit penyakitmu. Dari hal-hal yang tidak bisa katakan dari penyakit itu, tapi Tuhan telah menyembuhkan engkau. Engkau yang ada di pembaringan, bergeraklah engkau, sembuhlah engkau. Engkau yang lumpuh, berjalanlah engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang tahu hati ini Tuhan kepadamu.
Engkau jauh lebih mengasihi mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagi engkau yang mengalami persoalan, aku mau jadilah selesai masalahmu. Aku mau jadilah pulih. Aku mau memberkatimu. Aku mau menolong engkau. Kalau engkau yang memiliki persoalan itu, angkat kedua belah tanganmu di hadapan Allah. Dan mari kita berdoa, Tuhan, hal yang sama kami minta juga kepadamu. Ulurkan tanganmu dan katakan, aku mau menolong engkau. Aku mau memberikan kelegaan kepadamu, aku mau memberkati engkau, aku mau melakukan mujizatku bagimu. Turunlah tanganmu menjamah mereka, Tuhan, teguhkan mereka, sehingga mereka tidak melakukan jalan-jalan pintas, tidak melakukan jalan yang menyakiti hatimu, Tuhan, yang justru memperparah situasi dan kondisi mereka. Kami tahu di masa pandemi ini, Tuhan, kesulitan yang sangat luar biasa. Dan kami tahu dan kami banyak mendengar dan bahkan melihat ada banyak kejadian-kejadian yang seharusnya bisa diatasi dengan kekuatan iman. Andai kata kami datang seperti punya orang yang sakit kusta ini, Tuhan, tanpa ragu-ragu, berpasrah betul kepadamu, dan sujud menyembah tanda penghormatan kepadamu dengan sikap hati yang tulus dan benar di hadapanmu, Tuhan. Tuhan, berikanku hati juga seperti Engkau yang penuh belas kasihan kepada mereka-mereka yang terlunta-lunta dan sakit, Tuhan, yang menderita, yang mengalami persoalan. Terima kasih Engkau mau menolong mereka. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Bagi engkau yang mau mengalami transformasi, Tuhan, mungkin engkau jenuh dengan segala keberadaanmu, dengan segala keberadaan hatimu yang tidak pernah bisa menyenangkan orang lain, yang hanya kau pakai hidupmu untuk melakukan dosa, karena memang engkau tidak berdaya. Kalau itu engkau orangnya, taruh tanganmu di dada. Yesus berkata, aku datang bukan untuk mencari yang benar, tapi aku datang untuk mencari orang yang berdosa. Serahkan hidupmu kepada Dia. Percayalah. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Hamba berdoa juga bagi mereka yang menaruhkan tangan mereka di dada hari ini, Tuhan, saat ini. Di pagi yang indah ini, Tuhan, ketika mereka, oh Tuhan Bapa di surga, mengalami, kekusutan hati dalam hidup mereka. Mereka mau menyerahkan hidup mereka karena mereka mau berarti. Sama seperti Engkau mampu memakai si Paulus, Tuhan. Tuhan mampu mengubah Saulus menjadi Paulus yang Kau pakai dan Kau urapi. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala rantai dosa yang mereka taruh di tangan-tangan mereka yang di dada, Tuhan, datang kepada mereka, selamatkan mereka, bebaskan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan Roh Kudus, mari Engkau hadir kepada mereka. Baptiskan mereka dengan Roh Kudus. Masuk Yesus dalam hati mereka. Sehingga mereka mengalami transformasi total dari Tuhan. Bapa, kami sadar kami tidak punya kekuatan ketika kami percaya pertama kali datang kepada Tuhan. Ketika kami datang dan Engkau memasuki hati kami. Dan Engkau melakukan sesuatu, yaitu membaptiskan kami dengan Roh Kudus-Mu. Sukacita yang besar yang tidak terkatakan, yang tidak bisa kami lukiskan dengan kata-kata. Biarkan juga mereka menikmati kasih-Mu, Tuhan, menikmati kemurahan-Mu, pertolongan-Mu. Baptiskan mereka semua, baptiskan mereka Tuhan.
baik yang sakit, baik yang mengalami terobosan, baik nantinya mereka-mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Baptiskan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi firman-Mu, biarkan firman-Mu masuk dalam setiap hati kami, berkati Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, dan para pejabat, bupati, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan gereja Tuhan Aras Nasional juga, orang-orang percaya diberkati, orang-orang susah, orang-orang miskin juga Tuhan tolong meneguhkan mereka, mengingatkan mereka untuk terus bersandar, percaya kepadamu akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, dan sahabat-sahabat kami di mana mereka melayani, Tuhan memberkati, bahkan di seluruh dunia ini Tuhan memberkati. Dan sekali lagi kami katakan, COVID lenyaplah dari Indonesia dalam nama Tuhan, bahkan bangsa-bangsa, sehingga kami punya komunikasi yang baik sebagaimana sedia kala sebelum terjadinya COVID ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingatlah bahwa Yesus senantiasa adalah Allah yang mau menolong engkau, memberkati engkau, memberikan yang terbaik, bahkan surganya diberikan kepadamu. Kalau hal-hal lahiriah itu terlalu gampang bagi Tuhan untuk menyediakan, karena nyawanya sendiri Dia berikan bagi kita. Kalau engkau orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saya mau katakan, izinkan saya berdoa bagimu dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kejahatan saya Tuhan. Sucikan hamba-Mu dari segala kejahatan dan dosa-dosa dengan kuasa darah-Mu yang kudus itu. Saat ini saya percaya kepadamu Tuhan, saya sudah menerima hidup yang kekal, dan saya buka hati bagi-Mu Tuhan untuk menerima hidup yang kekal itu, yaitu supaya Engkau menjadi Raja atas hidup ini. Masuklah dalam hatiku, masuklah dalam hidupku, dan saya percaya ketika Engkau masuk dalam hatiku menjadi Raja, aku menerima hidup kekal itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, karena firman-Mu yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ucapkan selamat menerima hidup kekal, dan saya sarankan untuk menghadiri ibadah dimanapun atau di gereja terdekat di mana Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang sudah ditolong, diberkati, disembuhkan oleh Tuhan, mari saksikan. Dan pagi hari ini kalau Anda mau melakukan segala aktivitas Anda, ya, jangan lupa untuk menerapkan prokes kesehatan. Mari sama-sama ketatkan prokes 5M, memakai masker, 2, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas kita. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, sayangi orang-orang di sekitar Anda, dan sayangi negeri ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya mau katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, yang menyimpannya dan melakukan firman itu dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati, dan Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dan dalam Kristus Yesus. Dan saya mau katakan,
Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, sudah menerimanya, sudah menerimanya. Berdoalah, 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 berdoalah. Tuhan akan memberikan kepadamu. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Selamat pagi, dan jangan lupa sadari bahwa kita bersama dengan Yesus sepanjang perjalanan kita ini dari pagi sampai malam. Biarkan Dia bersama dengan kita, sehingga perkataan kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan tindakan kita adalah tindakan yang memuliakan Tuhan. Shalom bagi Indonesia, shalom bagi Nusantara, shalom bagi kita semuanya. Haleluya, 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 haleluya.